Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, secara perlahan tapi pasti pemilu sebentar lagi akan terjadi di bulan Februari 2014. Oleh karenanya tak heran apabila dinamika menjadi semakin tinggi, pertemuan antar elit juga semakin sering terjadi. Salah satunya adalah pertemuan antara Puan Maharani dengan Presiden Joko Widodo. Nah, banyak pihak yang juga bertanya-tanya, kenapa Pak Presiden Jokowi sepertinya enggan ya, atau tidak sama sekali melakukan endorsement atau support atau dukungan kepada Puan Maharani sejak 2014. Ya, artinya dari 2014 hingga 2023 atau 2024 setidaknya ada waktu 10 tahun yang apabila Presiden Joko Widodo melakukannya, tentu saja Mbak Puan Maharani akan semakin diperhitungkan. Seorang sosok calon presiden itu tidak hanya pribadinya atau sosoknya sendiri yang bisa mendongkrak popularitas maupun elektabilitas, tetapi ia bisa juga kuat apabila ada sokongan, ada dukungan dari para tokoh. Apalagi yang mendukung itu, yang mengendorse itu adalah seorang presiden, seperti Presiden Joko Widodo. Tetapi dalam kurun waktu sejak 2014 sampai 2022, nampak sekali amat sangat minim endorsement dari Presiden Joko Widodo terhadap Mbak Puan Maharani. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak, apa sesungguhnya alasan dari Presiden Jokowi dengan tidak sering untuk mengendorse Mbak Puan Maharani. Malah sejak awal nampak sekali Presiden Joko Widodo itu lebih mengendorse dan memberikan dukungan atau ruang ya kepada seorang gubernur yakni Ganjar Pranowo. Belakangan bahkan Pak Jokowi juga memberikan endorsement kepada Prabowo Subianto. Sementara Mbak Puan seperti ditinggalkan sendirian dan harus berjuang keras sendirian melalui PDIP dan dengan dukungan dari Ibu Ketua Umum yaitu Mbak Megawati Soekarno Putri. Nah, ini hal-hal yang menarik yang mungkin menjadi itu tadi pertanyaan banyak pihak, apa sesungguhnya yang melandasi. Nah, kemungkinan itu ada dua ya. Mungkin Pak Jokowi menganggap sebelah mata Mbak Puan itu karena berdasarkan survei popularitas dan elektabilitas, Mbak Puan itu tidak pernah beranjak ke double digit ya. Itu kemungkinan pertama, sehingga wajar apabila ia kemungkinan besar meyakinkan banyak pihak termasuk Mbak Mega dan PDIP bahwa apabila ingin memenangkan Pilpres kira-kira maka jangan calonkan Puan, dengan kata lain maka calonkanlah Ganjar Pranowo gitu. Nah, sementara Mas Ganjar Pranowo sendiri memang sepertinya sejak awal itu memang sudah mempersiapkan diri dengan timnya untuk menaikkan dan memaintain dan berjuang habis-habisan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Bahkan beberapa di antaranya timnya atau Mas Ganjar sendiri itu melakukan kontak-kontak, pasti melakukan kontak-kontak dan komunikasi dengan jaringan aktivis yang kemudian melahirkan organ-organ relawan. Nah, Mas Ganjar semakin kuat karena ia bekerja membangun mesin politiknya, tapi juga di-endorse oleh Presiden Joko Widodo dengan disebutkan sebagai si rambut putih, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan Projo itu ia mengatakan bahwa jangan gerasa gerusu mendukung seorang capres meskipun orang yang kita dukung ada di sini. Nah, itu sinyal-sinyal yang menjadi fakta dan bukti
Bukan kebetulan, bukan gimmick bahwa Presiden Joko Widodo memang jauh lebih mengendorse Mas Ganjar daripada Mbak Puan Maharani. Nah, padahal ya, seperti saya tegaskan di awal tadi, apabila Presiden Joko Widodo mempersiapkan secara matang ya dan melakukan komitmen untuk mengendorse Mbak Puan Maharani sejak awal, maka bukan tidak mungkin Mbak Puan itu menjadi satu kekuatan politik yang populer dan tingkat elektabilitasnya semakin tinggi. Nah, kalau dilihat dari sosoknya Mbak Puan ya, Mbak Puan itu jangan hanya dilihat sebagai anak dari ketua umum, karena seorang anak itu tidak bisa memilih orang tuanya siapa, lahir dari orang tua siapa, di mana. Itu tidak bisa memilih, dan itu merupakan sesuatu yang given, bahwa Mbak Puan Maharani itu adalah anak dari Megawati Soekarno Putri dan almarhum Taufik Kemas. Ya, itu sesuatu yang given, sesuatu yang sudah menjadi takdir dirinya tuh. Jadi nggak bisa lagi digugat atau dianggap diistimewakan, nggak bisa. Ya emang takdirnya udah menjadi anak seorang Mbak Mega gitu. Nah, tetapi ya ia punya keinginan dan ia mau belajar, oleh karenanya ia masuk ke partai yang sama dengan ibunya. Ya, kalau dilihat dari rekam jejak keterpilihannya Mbak Puan Maharani di dapilnya, ya, Mbak Puan Maharani itu maju pertama kali di 2009, kemudian maju yang kedua di 2014, dan maju yang ketiga itu 2019. Faktanya ya, dari sisi suara, Mbak Puan di 2009 itu sudah memperoleh suara lebih dari 200.000, ya kurang lebih mungkin 230 atau 240.000 dari dapilnya. Ia selalu maju dari dapil Solo Raya. Solo Raya itu ya Surakarta, Klaten, gitu, Sukoharjo. Nah itu dari daerah memang basis PDIP. Nah di 2009 meraih suara lebih dari 200.000. Di 2014 ia mampu meningkatkan suaranya menjadi lebih dari 300, kurang lebih itu kalau tidak salah 369.000. Nah di 2019 itu melonjak lagi menjadi lebih dari 400.000 ya. Nah dari sisi raihan perolehan suara di dapil tersebut ya, Mbak Puan telah membuktikan mampu memperoleh suara tertinggi. Nah itu pengalaman tandingnya di sisi elektoral dan dapil ya. Kemudian Mbak Puan ketika masuk ke DPR, ia juga pernah menjabat ketua fraksi, kalau tidak salah ketua fraksi PDIP itu di tahun mungkin 2012 sampai 2014. Nah, Mbak Puan juga punya pengalaman di birokrasi, menjadi teknokrat karena menjadi anggota kabinet di 2014 sampai 2019 dengan menjadi Menko PMK. Menko PMK itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, nah itu selama 5 tahun. Menjelang pemilu 2019, ia maju kembali menjadi calon legislatif. Nah di 2019 itu, pasca ia terpilih kembali sebagai anggota dewan dengan raihan suara 400.000 dan PDIP memenangkan pemilu tersebut di urutan teratas, maka alokasi ketua DPR itu menjadi haknya PDIP dan Mbak Puan menjadi ketua DPR perempuan pertama di Indonesia, sekaligus salah satu sosok politisi yang menjadi ketua DPR termuda. Usianya waktu itu adalah 46 tahun. Jadi kira-kira kalau sekarang itu ya usianya mungkin sekitar ya 51-an berarti kan. Sekarang 2002 kan berarti ditambah 6 tuh ya.
52-an gitu. Nah, artinya secara usia politik, usia birokrasi, usia legislatif dengan puncaknya ketua DPR, sebenarnya mengapa Pak Jokowi tidak mengendorse sosok ini dari awal? Memang ada yang menganggap bahwa Mbak Puan punya kelemahan karena kadang-kadang dari gaya komunikasi, dari gaya bermasyarakat itu terlihat nampak kaku. Ini tidak hanya kelemahan Mbak Puan, tapi juga ada kelemahan banyak orang yang memang punya ketidakhangatan dalam bergaul atau menyapa masyarakat gitu. Padahal politisi itu ya harus hangat dan harus lentur dan penuh senyum gitu ketika berhadapan dengan masyarakat. Nah, sebenarnya kemampuan komunikasi, kemampuan menyapa masyarakat itu apabila memang serius ya, itu mestinya bisa didandani karena tidak ada manusia yang tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Jadi apabila Mbak Puan itu sebenarnya diinput, didampingi oleh tim komunikasi yang baik dan kuat, kemudian diberikan masukan oleh Pak Jokowi dan Bu Mega, mestinya itu bisa mengalami perubahan sehingga skandal yang kemarin ia melempar kaos dengan muka cemberut itu tidak akan pernah terjadi. Karena ketika timnya kuat diberikan masukan, tim komunikasinya juga memberikan masukan, itu akan dengan mudah dilakukan oleh Mbak Puan. Mbak Puan juga mempunyai kekuatan ya. Kekuatan itu yang tidak dimiliki oleh banyak politisi, itu bersikap wajar, sederhana dan apa adanya gitu. Blak-blakan. Ia tidak terlalu suka dengan pencitraan-pencitraan itu ya. Dengan upaya membangun persepsi citra yang berlebihan. Mbak Puan itu lebih senang bersikap apa adanya gitu. Nah, itu salah satu kekuatan sehingga mudah dibaca apa yang menjadi aspirasinya, keinginannya ya. Jadi nggak terlalu banyak udang di balik tembok gitu loh. Jadi ya itu salah satu kekuatan. Nah, makanya dalam konteks Pilpres ya, walaupun masih ada sisa 1 bulan, nah orang bertanya-tanya Mbak Mega dengan PDIP itu akan memposisikan seperti apa? Apakah mengikuti skenario yang dipersiapkan Pak Jokowi ya dengan mendukung Ganjar, dan ia juga punya opsi mempersiapkan Prabowo tapi dengan mengalahkan Mbak Puan Maharani, atau Mbak Megawati menyodorkan high call tertinggi agar apapun koalisinya maka capres atau cawapresnya adalah Puan Maharani. Nah, ini menjadi pertanyaan yang paling seru dan penuh teka-teki. Nah, apabila kita lihat perolehan survei ya, memang Mbak Puan itu belum sampai 5%. Ya, popularitas maupun elektabilitasnya. Ia selalu di bawah 3 besar, Ganjar, Anies, Prabowo, kemudian Ridwan Kamil, AHY gitu. Nah, baru berikutnya kelompok di bawah 5% gitu. Nah, tetapi ketika PDIP mengumumkan Mbak Puan sebagai calon yang akan disodorkan ya, misalkan begini, Bu Mega mengumumkan bahwa PDIP akan mempersiapkan hanya 1 nama, yakni Mbak Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Ya, kalau statementnya seperti itu, jadi ada ruang Mbak Puan bisa menjadi capres, bisa menjadi cawapres, sehingga memancing untuk bagaimana respon dari Pak Jokowi, Pak Luhut yang memang sudah lama memperhatikan Mas Ganjar, itu menjadi rahasia publik lah, atau meminta respon dari Prabowo. Nah, apabila tidak memungkinkan misalkan Mbak Puan Maharani menjadi capres, maka ruang menjadi cawapres itu juga besar buat Mbak Puan. Nah, kenapa ini tidak diotak-atik oleh Pak Jokowi skenario itu? Dengan cara ini berarti Pak Jokowi juga mendorong dan mengendorse
Mbak Puan. Kita menantikan Mbak Puan itu di-endorse oleh Jokowi. Sekali-kali atau 2 kali atau 3 kali apabila Pak Jokowi itu mengendorse Mbak Puan bahwa ia adalah sosok pemimpin yang menjanjikan, punya pengalaman panjang, dan pantas menjadi sosok capres di 2024, itu pasti suasana dinamika politik itu akan mengalami turbulensi atau perubahan yang menarik gitu. Nah, opsi Mbak Puan apabila tidak menjadi capres, ya ingat PDIP bisa mencalonkan sendiri. Jadi kalau Mbak Mega berposisi mencapreskan Mbak Puan, ya itu bisa gitu. Tapi kalau PDIP akhirnya juga mengikuti skenario yang diinginkan Pak Jokowi, mencalonkan Ganjar, ya bukan tidak mungkin KIB itu akan melebur ke koalisinya PDIP gitu. Nah itulah kira-kira skenarionya. Nah yang kedua, apabila skenarionya adalah Mbak Puan menjadi cawapres, apakah Mbak Puan menjadi cawapresnya Ganjar, Prabowo, atau Anies Rashid Baswedan? Ya, sudah lama sebenarnya Prabowo dan Mas Anies itu ya digadang-gadang oleh publik meminang Mbak Puan Maharani. Bahkan sudah ada organ relawan yang berkeinginan menyorong Prabowo Puan gitu. Nah, upaya untuk memasangkan Anies Rashid Baswedan dengan Puan juga pernah dilakukan tuh, ya. Salah satu indikasinya adalah keakraban Mbak Puan datang di acara Formula E. Itu sebenarnya terobosan dalam membelah komunikasi, kebekuan komunikasi politik antara Mas Anies dengan PDIP. Nah, kelihatan kemesraan itu terjadi. Nah, sekarang tergantung Mbak Mega dan Mbak Puan sendiri. Apakah memang berkehendak untuk tetap ikut pilpres, ya tetap ikut pilpres itu dalam konteks menjadi capres atau menjadi cawapres, atau PDIP dan Mbak Megawati bersama Mbak Puan legowo ya mendorong Ganjar Pranowo gitu. Tetapi saya meyakini ini amat sangat kecil kemungkinannya, dan kemungkinan besar Mbak Megawati tetap akan mendorong Mbak Puan, baik itu sebagai capres maupun sebagai cawapres, ya, kecuali Pak Jokowi bisa mempengaruhi dan menaklukkan hatinya Bu Megawati dan Mbak Puan Maharani gitu. Tapi ya opsi Mbak Puan menjadi cawapresnya Prabowo atau cawapresnya Anies Rashid Baswedan itu menjadi amat sangat terbuka apabila di-endorse oleh Bu Megawati. Nah, menjadi cawapresnya Prabowo jauh lebih mudah karena kendala psikologisnya tidak ada, hanya mungkin kendala politik karena di sana sudah ada Caimin yang menginginkan menjadi capres atau cawapresnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu. Nah, menjadi cawapresnya Anies mungkin, tapi akan ada banyak ujian-ujiannya. Ya salah satunya adalah kendala psikologis, hubungan, dan komunikasi antara Pak SBY dengan Mbak Megawati yang memang diketahui publik sudah cukup lama itu agak dingin gitu. Ya, tapi tidak ada hal yang tidak mungkin dalam politik. Nah, yang pasti Mbak Puan harus memiliki kemandirian dan kedaulatan penuh untuk menentukan politiknya. Usianya sudah 52 sekarang dan mau 53 nampaknya kan, karena 46 tahun sudah menjadi ketua termuda di 2019, menjadi ketua DPR tuh. Jadi secara usia biologis, secara usia politik, secara usia birokrasi, Mbak Puan udah sangat pantas apabila ia ikut bertanding di Pilpres 2024 dengan menjadi capres atau menjadi cawapres. Demikian kawan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.